tarik nafas dulu ya. Saya sebagai dokter bedah aja rasanya mual dan saya tak mau lihat ya, betul-betul rasanya aduh. Kebetulan saya punya panti asuhan yang memelihara anak-anak seperti ini, jadi saya rasanya mual dan saya nggak mau lihat tadi ya, betapa susah kalau saya melihat itu ya. Saya bersyukur diberi sesi di siang hari ini. Ini sesi yang kita sudah tapi ngantuk ya. Saya akan bicara yang simpel-simpel saja ya. Kalau dari kemarin tadi para pembicara sudah berbicara sesuatu yang mendalam, yang kompleks. Saya akan bicara yang simpel saja. Bagaimana menghadirkan sang penyembuh di gunung kesehatan? Mengapa sih judul ini penting dan apa perlunya? Ya di sini kan tidak semua dokter atau nakes ya, atau yang berkecimpung di rumah sakit. Tetapi mengapa ini penting? Dan di Alkitab banyak dicatat bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang. Ya tentunya ada maksudnya ya, tentunya ada maksud. Saya beri subjudul dari bagaimana menghadirkan sang penyembuh di gunung kesehatan itu dengan suatu paradoks, sesuatu yang seolah-olah bertentangan, yaitu simplicity and complexity paradox. Sesuatu yang simpel, yang sangat sederhana, yang seolah-olah berlawanan dengan suatu kompleksitas, sesuatu yang rumit. Saya kasih contoh begini. Kita pernah melihat satu permainan labirin ya. Ada satu taman yang besar dibuat pohon yang labirinnya berkelok-kelok ya. Orang mencoba bagaimana masuk di dalam taman yang penuh dengan labirin itu, berusaha untuk keluar dari taman itu. Banyak orang mencoba dan mungkin ada yang perlu waktu 1 jam, setengah jam untuk bisa keluar dari labirin tanaman yang memang dibuat. Itulah kompleksitas yang saya maksud. Secara simpel sebetulnya kita tinggal naik pohon atau di tempat yang agak tinggi dan melihat jalan labirin itu arahnya di mana kita bisa keluar. Kita tandai, kita masuk dan secepatnya kita keluar dari labirin. Itulah yang saya maksud. Ada sesuatu yang kompleks dalam hidup kita, tetapi sebetulnya dasarnya adalah yang simpel. Oleh sebab itu, saya akan membicarakan simplicity and complexity paradox. Sesuatu yang simpel, yang sangat sederhana, yang seolah-olah bertentangan dengan suatu kompleksitas. Ya, sesuatu yang simpel kadang-kadang mengandung kompleksitas yang mendalam. Tetapi kompleksitas itu sendiri kadang-kadang dasarnya hanya suatu simplicity, sesuatu yang simple. Kita sudah bicara tentang kompleksitas dalam topik-topik sebelumnya. Kita akan bicara di topik menghadirkan sang penyembuh di gunung kesehatan ini dengan sesuatu yang simple. Mengapa ini perlu ya? Kita kembali kepada tujuan penciptaan sebetulnya. Tujuan Allah menciptakan dunia ini itu apa sih? Untuk kemuliaannya sendiri. Untuk merefleksikan kasih Allah kepada ciptaannya sebetulnya. Ya, kita tahu alam semesta ini memuliakan Dia. Ya. Untuk kemuliaan Allah sendiri. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia seperti gambarannya sendiri ya. Image-nya Allah atau imago Dei, image-nya Allah. Dengan mandat apa Dia menciptakan manusia ini? Sebetulnya Allah ingin memerintah bersama manusia ciptaannya ini di taman yang namanya Eden ya. Eden itulah tempat perjumpaan antara manusia dan Allah sebetulnya. Allah menciptakan manusia, sebetulnya Allah ingin berkolaborasi
dengan ciptaannya yang namanya manusia itu untuk apa? Memerintah. Tetapi dalam perjalanannya seharusnya image-nya Allah, imago Dei ini menjadi wakil Allah untuk memerintah di bumi yang dimulai dari Taman Eden itu dengan mandat beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kemudian dalam Kejadian 2 juga disebutkan mengusahakan taman itu dan memelihara. Inilah mandat Allah kepada manusia supaya bumi ini menjadi tempat kediaman Allah bersama manusia sebetulnya. Inilah mandat ciptaan dan misi Allah mula-mula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mau lihat kaitannya ini ya. Saya bicara hanya mungkin 10 menit selesai. Habis itu kita diskusi ya. Kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasinya hilang. Oleh sebab itu mengapa misi Allah kemudian ditambahi yang tadinya dia ingin hidup memerintah bersama ciptaannya manusia di dunia ini, kemudian ditambahi dengan misi penyelamatan. Ya, kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia pergi mengisolasi diri jauh dari Allah dan Allah mencarinya. Inilah tindakan penyelamatan yang pertama yang dilakukan Allah. Dan yang kedua, memberi janji tentang keselamatan itu. Jadi misi Allah ini adalah dunia yang diselamatkan. Maksudnya untuk apa? Supaya Allah memerintah bersama-sama kita. Ya. Slide berikutnya. Tetapi kita lihat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Gambaran image Allah itu tidak ada lagi. Rusak. Inilah yang harus dipulihkan oleh Allah sendiri ya. Sehingga manusia berusaha menjadi partner Allah itu selalu meleset ya. Artinya meleset, tidak tepat sasaran. Beribu-ribu tahun Tuhan itu memilih orang mulai dari Abraham, kemudian keturunan-keturunannya untuk dijadikan partner Allah, tetapi selalu meleset. Bahkan Israel pun yang disebut kebun anggur Tuhan pun meleset. Oleh sebab itu Allah berinisiatif supaya ada peta jalan yang benar, yang padanya manusia boleh mencontoh. Itulah Yesus. Ketika dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan. Jalan ini adalah hodos, rute atau peta jalan kepada Bapa. Maka ini mengandung suatu eksklusivitas ya. Kemarin kita lihat ya jadi polemik di medsos ya tentang seorang hamba Tuhan yang mengatakan banyak jalan menuju keselamatan itu, ke surga. Alkitab mengajar kita hanya melalui Yesus orang bisa datang kepada Bapa. Inilah eksklusivitas keselamatan itu. Dan Yesus adalah hodos ya. Hodos selain rute atau peta jalan kepada Bapa, jalan juga mengandung arti jalan yang benar dalam tradisi Yahudi. Artinya bahwa Yesuslah jalan yang benar menuju kepada Bapa. Dan mengapa nanti kalau kita lihat Yesus sebagai hodos melakukan tindakan penyembuhan, mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Slide berikutnya. Ya. Ini yang kita harus tahu. Misi Allah. Kalau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya misi Allah ingin memerintah bersama-sama manusia ciptaannya dan hidup bersama-sama di dunia memerintah. Oleh karena kejatuhan manusia, inilah kemudian misi Allah itu, pemulihan total ciptaan, ya, baik secara fisik, rohani, sosial dan relasional.
Jelas ya Bapak Ibu. Inilah yang kemudian kita harus mengerti dari visi dari misi Allah ini. Kalau dahulu Allah menciptakan manusia, sebetulnya dia ingin hidup bersama manusia, memerintah dunia ini, tetapi karena kejatuhannya, maka misi ini tetap ada, tetapi sekaligus ditambahi misi penyelamatan, yaitu pemulihan total ciptaan. Slide berikutnya. Ya, dalam hidupnya sebagai hodos Tuhan Yesus melakukan karya kesungguhan. Karya kesungguhan yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan sekedar belas kasihan kepada orang yang sakit sebetulnya, tetapi adalah inaugurasi dari kerajaan. Apa sih maksudnya? Di zaman itu orang yang namanya sakit itu orang yang dikutuk, orang yang penuh dengan dosa. Dengan kesembuhannya, dengan kehidupan, dan orang hidup lagi dari kematian yang dilakukan Yesus, mujizat kesembuhan dan kehidupan, menghidupkan orang yang mati. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan itu sudah datang. Ya, kalau kita baca dari Lukas, artinya apa? Bahwa karya kesembuhan Yesus ini bukan sekedar belas kasihan menyembuhkan orang yang menderita, tetapi lebih ke arah mengukuhkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan itu dari kata basileia yang artinya satu. Kerajaan, di sini ada kerajaan, di Jogja ada kerajaan, ada suatu bangunan kerajaan, ada teritorinya, tetapi juga berarti pemerintahan Allah. Kerajaan Allah itu kingship, ya, bukan hanya sekedar suatu teritori. Kalau kita bicara mandat awal bahwa kita harus beranak cucu dan penuhlah bumi, menguasai ikan, menguasai burung-burung dan seterusnya, ya, mempunyai otoritas bersama-sama Allah untuk menguasai bumi. Kerajaan ini juga berarti adalah kingship, pemerintahan atau kedaulatan Allah yang memerintah. Oleh sebab itu Yesus menyebutkan sebagai apa? Tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang, ya, already but not yet. Kita hidup dalam posisi sekarang ini, kerajaan Allah sudah datang tetapi belum sempurna. Sempurnanya sesudah Yesus datang kedua memerintah bersama-sama kita, kembali kepada misi awal bahwa Allah ingin memerintah bersama manusia di dunia ini, bersama Adam dan Hawa. Tetapi karena kejatuhannya, misi itu ditambah dengan misi penyelamatan. Dan sampai hari ini dan nanti akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang, misi itu tetap. Dan misi kesembuhan ini adalah tanda awal bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kita tahu waktu Yesus berkata pada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, bukan suatu keraton atau bangunan kerajaan, tetapi kingship, suatu pemerintahan, kedaulatan Allah memerintah. Ya, saya kasih contoh. Satu saat di UGD tempat saya bekerja, datang seorang bapak tua, namanya Bapak Satan. Sekarang sudah mati ya. Waktu dia masih hidup datang, dia tidak bisa kencing. Kemudian dia ditinggal karena diantar polisi. Dia orang sebatang kara tua. Kemudian ditinggal di UGD, kemudian kita rawat. Kemudian saya lakukan operasi prostat karena dia nggak bisa kencing dan dia sembuh. Kesembuhan ini adalah tadi dikatakan pengukuhan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kepada siapa? Kepada orang ini. Saya tidak pernah bicara tentang Tuhan Yesus,
kepada orang ini, saya hanya mengoperasi dan dia sembuh. Kemudian waktu berlalu, dia datang ke rumah saya dan dia berkata, Pak dokter, aku mau ikut haleluya. Aku mau ikut haleluya. Kemudian saya telepon teman saya, hamba Tuhan, untuk mengajar dan membaptis. Dan orang ini mati beberapa tahun kemudian dalam keadaan percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat. Inilah yang disebut inauguration of the kingdom, pemerintahan Allah. Kalau kita tadi sejak kemarin sampai tadi bicara tentang kompleksitas yang kita bicarakan, sebetulnya yang simple saja, bahwa apakah the kingdom of God itu memerintah berdaulat dalam hidup kita enggak? Dalam bidang-bidang kita enggak? Dalam gunung-gunung pengaruh di kota ini atau tidak? Kalau tidak, kita hanya terjebak di dalam kompleksitas. Yang tadi saya katakan sejak awal, saya bicara tentang simplicity and complexity paradox. Sesuatu yang simple bukan berarti simple sederhana, tetapi penuh dengan sesuatu yang kompleks dan dalam. Sesuatu yang kompleks kadang-kadang dasarnya hanya sesuatu yang simple. Apa yang saya maksud? Saya mengatakan simplicity ini adalah visi Allah. Misi Allah, tujuan penciptaan, tujuan Allah memerintah bersama manusia, yang kemudian tertunda oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus adalah Hordos, itulah puncak dari misi Allah. Oleh sebab itu juga dialah yang harus kita contoh. Oleh sebab itu, sejak dulu sudah saya jadi dokter, inilah yang saya kerjakan. Ada satu desa di mana saya bekerja, ya. Saya bekerja tidak hanya dengan perawat atau nakes, ya, dengan orang awam dan dengan hamba-hamba Tuhan. Di satu daerah saya bekerja sama dengan hamba Tuhan. Saya membuat ekosistem. Pak Pendeta membawa masyarakatnya datang ke rumah sakit untuk diobati. Bersyukur sekarang BPJS tidak membayar orang-orang yang miskin ini. Kalau dulu kita bayarin. Untuk apa? Supaya ada pemerintahan Allah di dalam hidup orang itu, sudah dia sembuh. Inilah yang dimaksud. Mengapa Yesus yang adalah Hordos kita, peta jalan kita kepada Bapa itu melakukan pekerjaan penyembuhan. Sekarang pertanyaannya, yang Bapak Pendeta saya mau tanya, setahun berapa orang baru yang datang ke gereja Bapak? Bisa dihitung. Bapak membaptis 10 orang dalam setahun, 15 orang tahun itu juga pergi dari gereja. Itu seterusnya. Tetapi di tempat praktek saya, setiap hari orang baru datang. Setiap hari orang baru saya operasi. Itulah mengapa kita harus mengerti konsep penyembuhan itu adalah inauguration of the kingdom sebetulnya. Pengukuhan bahwa kerajaan Allah, kingship, kedaulatan Allah, pemerintahan Allah, it's already come. Tetapi kita hidup dalam keadaan belum sempurna. Baru nanti kesempurnaannya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan memerintah bersama-sama kita kembali kepada misi yang awal, yang harusnya dengan Adam akhirnya harus tertunda. Itulah yang sebetulnya ingin saya bicarakan, dan kiranya ya visi yang saya bagikan sesederhana ini, ya, simple, ya, bisa memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan. Masih ada waktu.
Boleh? Iya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya kepada Bapak Dokter. Ada? Oh ya. Terima kasih, nama saya Letna Papahan. Saya mau tanya Bapak, dengan kedatangan anugerah dan mujizat itu tadi, sehingga kerajaan Allah itu sudah datang. Bagaimana Bapak kalau kita mendoakan orang yang sakit, ternyata orang yang sakit yang kita doakan itu innalillahi innalilaihi, itu gimana itu Pak? Kita kan berdoa untuk kesembuhannya, ya dok, tapi ternyata dipanggil Tuhan gitu. Kesembuhan yang sempurna memang betul Pak, tapi tolong Pak, yang kita katakan kerajaan Allah itu tadi, apakah harus sembuh total seperti yang Bapak tadi operasi prostat itu tadi? Nah, seperti apa yang menurut Bapak kerajaan Allah sudah datang itu? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi konteks yang kita bicarakan ini adalah apa yang dilakukan Yesus ya. Bahwa dia memproklaim bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang ini bukan surga ya, bukan, tetapi kingship, kedaulatan Allah terhadap sakit penyakit, kematian. Supaya orang tahu tidak saja Yesus itu memberi belas kasihan, tetapi memproklaim bahwa kuasa Allah itu menang atas dosa. Karena saat itu konteksnya adalah orang yang sakit itu adalah orang yang terkutuk, orang yang berdosa gitu. Walaupun juga ada hal-hal yang lain yang dilakukan Tuhan Yesus selain ini dalam kaitannya dengan misi ya. Mengenai kita mendoakan atau kita mengoperasi hidup atau mati, terserah Tuhan kan? Bukan terserah kita. Kita sebagai pekerja itu hanya melakukan ya. Kalau tadi saya melihat kompleksitas di dalam apa yang kita bicarakan di yang lain-lain, termasuk ini, kita ini seolah-olah meniadakan fungsi Roh Kudus yang bisa mengubah hati orang ya. Satu saat gini Bu, bahwa kematian bagi orang Kristen itu bukan kutukan. Bagi kita orang beriman, sakit itu juga bukan kutukan, tetapi Tuhan ingin menyatakan kebijaksanaannya kepada kita. Ya kadang kita mau terima atau tidak itu kadang tergantung orangnya ya. Seperti begini. Satu saat saya punya teman orang Korea, seorang pendeta, dia melayani bersama-sama saya belasan tahun. Goalnya tidak tercapai sesuai yang dia inginkan. Lantas dia putus asa, kemudian rasanya useless ya, dia datang ke Indonesia untuk melayani. Kemudian saya cerita tentang peristiwa seorang penginjil muda yang namanya Thomas di Pyongyang, di Korea. Waktu itu dia berangkat, Thomas ini diutus oleh lembaga misinya ke Cina. Kemudian karena masalah dengan lembaga misi yang memutusnya, tidak mensupport dia, kemudian dia bekerja di kapal Amerika, kapal dagang Amerika. Sebelumnya Korea belum pecah seperti sekarang ini, masih satu Korea dan pusatnya ada di Pyongyang, di Korea Utara, dan mereka pakai bahasa Cina, bukan bahasa Hangul seperti sekarang ini. Kemudian misionaris yang namanya Thomas ini bekerja sebagai penerjemah di kapal Amerika, kapal dagang Amerika. Suatu saat waktu mendarat di Pyongyang terjadi masalah. Kemudian si Thomas termasuk orang yang dipenggal kepalanya. Kalau kita berhenti sampai di situ, Bapak Ibu, selesai sudah, ini penginjil gagal kan gitu. Penginjil yang dulu keluarganya sudah berdoa untuk diutus, gerejanya mengutus dia, gagal total. Tetapi apa yang terjadi? Saat dia dipenggal dan mati, bagi Thomas dia mati sudah, selesai.
Tapi ceritanya tidak selesai sampai di situ. Alkitab dia dalam bahasa Cina yang dia bawa diambil sama tentara yang memenggal dia. Kemudian tentara-tentara Korea ini pada mabuk di satu warung ya. Dan warung zaman itu masih seperti zaman kita di Indonesia zaman dulu ya, masih pakai gedek, kayak gedek itu ya, bambu yang dianyam. Kemudian Alkitabnya itu ketinggalan di warung itu dalam bahasa Cina, dan mereka pakai bahasa Cina juga. Kemudian oleh pemilik warung, Alkitab itu disobek-sobek, ditempel-tempel di dinding warung itu. Kemudian setiap orang yang datang minum di situ melihat firman Tuhan itu. Itulah awal mula salah satunya kekristenan berkembang di Korea, oleh karena penginjil Thomas ini. Jadi masalah mati, masalah hidup, masalah apa bagi kita, jangan kita masuk ke dalam kompleksitas dan meninggalkan kuasa Roh Kudus tadi ya. Saya tidak pernah bicara dengan Pak Satam ini tentang Yesus Kristus, tidak pernah. Saya hanya merawat dia, mengoperasi dia, dan dia sembuh. Dia bilang, aku ikut haleluya. Penginjil Thomas dipenggal selesai. Tetapi kuasa Tuhan, kingship tadi, kedaulatan Allah tidak berhenti di situ. Entah orang didoakan mati atau tidak, kita seolah-olah mengambil kedaulatan Allah itu untuk diri kita. Harus mujizat kesembuhan, harus sembuh melalui diri kita. Enggak. Kira-kira itu jawaban saya.